Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang melaksanakan, saya Selamu, Saya Sati Priziza. saya Matisha Ulul Mustafa. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 1 yang berjudul Konsep Dasar Statistik. Pengertian statistik. Statistik merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang di dalamnya mempelajari suatu pengukuran, observasi, dan analisis. Statistik merupakan arti dasar, yaitu suatu data ringkasan yang berbentuk angka. Sebagai contoh kecil adalah mengenai data tentang penduduk, data tentang guru-guru, atau data tentang mahasiswa di perguruan tinggi. Asal-usul statistik. Statistik sendiri berasal dari kata status dalam bahasa Latin yang sama artinya dengan state atau bahasa Inggris yang berarti adalah negara. Awal mula suatu kata statistik diartikan mengenai suatu kumpulan keterangan yang berupa angka ataupun non-angka, tetapi memiliki arti yang penting dan berguna untuk negara. Penerapan statistik. Penerapan ilmu statistika begitu banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, tahapan-tahapan statistik. Dalam ilmu statistik, ada beberapa tahapan-tahapan sebagai metode yang harus dipahami dengan baik, yaitu sebagai berikut. A. Pengumpulan data atau collection of data. Dalam hal ini ada dua cara. Pertama, data bisa dikumpulkan dengan cara sensus, dan kedua dengan cara penentuan sampel. 1. Data sensus. Data sensus adalah cara pengumpulan data dengan meneliti semua anggota secara keseluruhan sebagai objek dari data tersebut. Yang kedua, data sampel. Data sampel adalah cara mengumpulkan data dengan mengambil sebagian dari semua anggota, sehingga dalam hal ini sampel adalah bagian dari populasi. B. Menyusun data atau organization of data. Dalam penyusunan data ini, ada 3 cara yang bisa digunakan, yaitu mengedit dan mengklarifikasi dengan tabulasi data. 1. Tahap edit data, artinya data diperiksa kembali mengenai daftar pertanyaan yang sudah diisi. 2. Tahapan mengklarifikasi adalah dipisahkan berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh data tersebut. Dan tahapan ketiga yaitu tabulasi data, artinya data dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kaidah data tersebut dan disusun secara distribusi frekuensi, sehingga data tersebut akan mudah untuk ditarik kesimpulannya. C. Penyajian data atau presentation of data. Tahap penyajian data artinya data yang telah disusun bisa disajikan dengan disebarluaskan dengan mudah secara visual. Penyajian data bisa dengan tabel, diagram, grafik, ataupun yang lainnya. D. Analisis data atau analysis of data. Data analisis data di sini digunakan untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan data yang sudah dikumpulkan. E. Interpretasi data atau interpretation of data. Suatu data secara keseluruhan tersebut setelah memperoleh gambaran, maka perlu diinterpretasikan dengan cara baik agar memperoleh suatu kesimpulan yang benar. Selanjutnya, penggunaan statistik. Statistik ini berguna untuk yang pertama pengambilan keputusan. Ini membantu dalam membuat keputusan berdasarkan data. Yang kedua, prediksi masa depan. Juga bisa memprediksi tren atau kejadian di masa depan. Yang ketiga, pemecahan masalah. Ini menganalisis data untuk menemukan solusi. Yang keempat, evaluasi dan kontrol, mengukur kinerja atau kualitas dalam berbagai bidang. Kelima, penelitian, mendukung pengumpulan, analisis, dan interpretasi data ilmiah. Selanjutnya, fungsi statistik. Yang pertama, deskriptif, yaitu mengorganisasi dan menyajikan data secara ringkas, misalnya melalui tabel atau grafik. Yang kedua, inferensial. Ini menarik kesimpulan atau membuat generalisasi berdasarkan sampel data. Yang ketiga, komunikasi informasi. Menyampaikan informasi kompleks dalam bentuk yang mudah dipahami. Yang keempat, pengendalian kualitas, meningkatkan efisiensi dan kontrol di berbagai proses industri. Berikutnya yaitu peran komputer dalam statistik. Yang pertama ada pengolahan data yang berarti memproses data secara cepat dan akurat. Yang kedua ada analisis statistik, yaitu yang berfungsi untuk melakukan analisis kompleks seperti regresi, analisis varians, dan uji hipotesis. Yang ketiga ada visualisasi data, untuk membuat grafik, diagram, dan tabel untuk menyajikan data. Yang keempat ada penyimpanan data, yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar. Yang kelima ada prediksi dan simulasi, yang berguna untuk model statistik atau untuk memprediksi dan simulasi. Yang keenam ada otomasi proses, untuk mengotomatiskan berhitung statistik yang berulang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.